Ya, Bapak Ibu terima kasih, Bu Esti terima kasih atas waktunya. Akhirnya kebagian giliran saya juga gitu ya untuk berbagi atau bercerita mungkin terkait Ibu terkait apa penelitian saya gitu. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri karena penelitian saya itu nggak ada apa-apanya sepertinya dibandingkan dengan penelitian Bapak Ibu semua gitu yang sudah fokus, yang sudah konsisten, tapi nggak apa-apa. Jadi biar nanti segala bisa nanti mungkin kedepannya bisa bekerja sama untuk saling menutupi atau melengkapi kekurangan masing-masing ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah ya. Ya, tadi seperti judul yang sudah disampaikan Bu Esi, sengaja saya buat bahasa Inggris, tapi nanti menyampaikannya maunya pakai bahasa Mandarin, tapi nggak ada yang paham ya kalau pakai bahasa Mandarin, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Oke, ya sintesis dan aplikasi senyawa organik termodifikasi magnetit untuk remediasi lingkungan. Untuk hari ini mungkin saya menyampaikan selayang pandangnya saja terkait penelitian saya keseluruhan selama 10 tahun terakhir mungkin ya. Karena kalau ngomongin S1, S2 saya itu sintesis senyawa organik murni, S1-nya juga sintesis senyawa organik, S2-nya juga sintesis senyawa organik, lalu kemudian di S3 itu sedikit berubah, lebih ke lingkungan, tapi sebenarnya materialnya juga ada senyawa organiknya. Nah, materialnya dulu mungkin sedikit cerita ya. Jadi bermulanya penelitian 10 tahun terakhir ini tentu saja dari penelitian disertasi ketika S3. Jadi awalnya itu memang promotor itu menginginkan karena promotornya itu anorganik, jadi menginginkan sintesisnya senyawa anorganik itu magnetit ya awalnya. Lalu kemudian saya cerita terkait tesis S1, S2, lalu kemudian ya coba kita yang ada kaitannya dengan senyawa organik juga biar tidak terlalu jauh bedanya. Akhirnya ya dimodifikasi senyawa organik. Waktu itu Pak Juari mintanya senyawa organiknya asam humat karena beliau beberapa tahun sebelumnya juga sudah meneliti terkait asam humat. Asam humat. Nah, kemudian sambil seiring berjalannya waktu, saya menambahkan beberapa senyawa organik juga yang dimodifikasi dengan magnetit. Jadi nggak hanya asam humat saja. Begitu. Nah, ini adalah beberapa material yang saya gunakan untuk penelitian, mulai dari penelitian disertasi sampai hari ini. Jadi saya menggunakan senyawa organik yang saya gunakan adalah senyawa organik yang mulai dari senyawa organik sintesis yang hanya punya satu gugus OH sampai senyawa makromolekul yang punya banyak gugus OH. Kenapa fokusnya ke gugus OH? Nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini senyawa organik yang saya gunakan adalah asam salisilat, asam galat. Nah, untuk disertasi saya itu di asam salisilat, asam galat, dan asam humat. Nah, lalu kemudian sepanjang perjalanan disertasi saya juga melakukan penelitian mandiri dengan menambahkan senyawa-senyawa organik lain di luar dari tiga yang hasil disertasi ini. Tiga penelitian disertasi ini ya. Jadi ada lima senyawa organik yang saya gunakan sepanjang sampai tahun kemarin ada 5 senyawa organik ini yang saya gunakan, yang saya modifikasi dengan magnetit, lalu digunakan untuk aplikasinya lebih ke lingkungan ya.
Ya, kenapa senyawa organik yang diambil itu senyawa organik dengan berbagai gugus OH? Karena sebenarnya yang berperan aktif nanti berinteraksi, saya prosesnya kebetulan remediasi lingkungannya melalui proses adsorpsi. Nah, yang berperan gugus aktif yang berperan di dalam adsorben itu adalah gugus OH dan gugus EOH. Utamanya gugus OH lah ya. Untuk makromolekul ternyata dari beberapa hasil penelitian saya gugus EOH juga berperan aktif. Kalau yang asam salisilat, asam galat dan asam askorbat ini memang tidak punya, maksudnya tidak banyak gugus EOH-nya dan sudah terikat dengan magnetitnya berdasarkan beberapa uji yang dilakukan. Akhirnya memang yang berperan untuk adsorbat adalah gugus fenolatnya, gugus OH-nya. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah saya pernah lakukan untuk adsorben senyawa-senyawa organik tadi yang termodifikasi dengan magnetit. Nanti kenapa harus dimodifikasi dengan magnetit dengan besi oksida? Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Yang pertama adalah aplikasinya itu untuk adsorpsi reduksi emas dari limbah simulasi maupun dari limbah elektronik. Nah, untuk emas ini sebenarnya tujuan utama awalnya adalah proses adsorpsi. Tapi ternyata setelah dilakukan uji karakterisasi dan lain-lain menunjukkan bahwa ternyata emas itu tidak hanya teradsorpsi tapi juga sekaligus tereduksi, ditandai dengan terbentuknya ada logam emas. Jadi AU3 tereduksi ketika teradsorpsi dia sekaligus tereduksi. Nah, ini diperkuat. Akhirnya cari jurnal-jurnal lain ya, cari jurnal-jurnal yang mendukung. Akhirnya memang dari jurnal-jurnal pendukung menunjukkan bahwa memang AU3, jadi menunjukkan bahwa gugus fenolat itu mampu mereduksi gugus AU. Nanti coba nanti kita lihat reaksi di slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah adsorpsi untuk zat-zat senyawa zat warna ya, adsorpsi untuk zat warna baik dari limbah asli maupun dari limbah simulasi. Nah, kalau untuk zat warna ini memang prosesnya adalah dia yang sudah saya lakukan, yang sudah kami lakukan tepatnya nggak hanya saya juga bekerja sama dengan mahasiswa ya. Adsorpsi, lalu kemudian selanjutnya kami juga melakukan proses desorpsi dari senyawa dari zat warna itu ya. Nah, zat warna yang sudah kita teliti yaitu naphthol blue black, NBB, ada indigosol blue dan juga ada remazol red. Nah, dan juga ada logam CR6 ya. Oke, baik. Lalu kemudian, nah ini adalah beberapa kemungkinan mekanisme adsorpsi yang dapat terjadi antara gugus fenolat atau senyawa-senyawa organik, gugus aktif yang ada di senyawa organik dengan adsorbatnya. Nah, ini bukan hasil penelitian saya ya, ini hasil penelitian dari yang lain. Sebenarnya sudah saya buat rangkuman sangat banyak ini, tapi karena kemarin kebetulan hard disk saya rusak dan kehilangan banyak data, itu kesimpulan-kesimpulan dari jurnal-jurnal yang sudah saya rangkum jadi satu PPT itu memang hilang semua. Dicari di laptop satunya juga nggak ada. Zaman dulu memang nggak nyimpen di Google Drive itu ya, tapi sejak hilang itu sekarang semua selalu di save di Google Drive. Nah, ini contoh salah satunya adalah pertukaran ion. Nah, untuk pertukaran ion ini memang saya belum meneliti langsung. Ini hasil penelitian orang lain. Jadi bukan dugaan ya, kemungkinan interaksi yang pertama itu bisa terjadi melalui pertukaran ion. Lalu kemudian, nah interaksi elektrostatik. Nah, kalau untuk penelitian yang interaksi lewat interaksi elektrostatik ini memang dapat dibuktikan dari beberapa penelitian saya dan memang ternyata dipengaruhi oleh pH media, jadi suasana pH. Nanti interaksi elektrostatik ini sangat dipengaruhi pH, jadi tergantung nanti pH point zero charge dari materialnya, senyawa organik terkombinasi magnetitnya berapa. Jika dia di bawah
kondisi reaksinya di bawah pH ZPC, zero point charge ini, maka dilihat adsorban itu dia punya muatan positif atau negatif. Kalau dia punya muatan positif, sementara material adsorben kita kalau di bawah nilai pH zero point charge-nya itu positif, maka akan susah terjadi interaksi ini. Sementara kalau dia di atas pH zero point charge-nya sangat mudah terjadi interaksi elektrostatik. Nah, dari beberapa hasil penelitian saya itu menunjukkan dari berbagai macam adsorban, ternyata meskipun dia ada beberapa adsorban yang di pH rendah, ternyata kemampuan interaksi elektrostatiknya juga cukup tinggi, padahal dia kationik, misalnya senyawa zat warna kationik. Akhirnya disimpulkan dugaannya bahwa interaksi yang terjadi antara adsorben dengan adsorban itu tidak semata-mata terjadi melalui mekanisme interaksi elektrostatik. Berarti ada mekanisme yang lain. Nah, kalau dalam beberapa hasil penelitian saya itu kemungkinannya adalah melewati ikatan hidrogen, ya. Nah, ini ada beberapa dari literatur ya, tadi interaksi elektrostatik kemungkinannya, kemudian tadi pertukaran ion, yang lainnya itu mungkin saja lewat ikatan hidrogen, lalu kemudian pertukaran ligan, jadi juga ada pembentukan kelat. Nah, itu beberapa interaksi. Jadi memang fokusnya sebenarnya adalah pada gugus aktif COOH atau OH, utamanya OH lah, dari senyawa organik itu. Lalu kemudian kalau yang berperan sebenarnya adalah gugus aktif dari OH atau COOH, lalu kemudian kenapa harus dimodifikasi dengan senyawa magnetit. Nah, jadi sebenarnya kalau dari beberapa penelitian jurnal yang banyak dilakukan itu tidak hanya dimodifikasi dengan magnetit, tapi dimodifikasi dengan senyawa magnetik, senyawa yang punya sifat magnet. Nggak hanya magnetit, bisa hematit, bisa geotit, dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya fokusnya ke magnetit? Itu karena senyawa magnetit itu memiliki sifat magnet yang lebih tinggi, yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa-senyawa besi oksida lainnya, senyawa-senyawa magnetik lainnya seperti hematit dan geotit yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa fokusnya pada sifat magnet? Sifat magnet nanti selain kalau ini dari gambar, ini kan saya coba menggunakan medan magnet eksternal, ternyata adsorbennya itu bisa tertarik, lalu sifatnya magnet. Tapi selain uji secara secara tradisional gini, secara konvensional, saya juga melakukan uji melalui instrumen vibrating sample magnetometer (VSM), sehingga akan terlihat berapa kekuatan magnet dari setiap modifikasi yang terjadi. Modifikasi dengan SA saya sudah uji, modifikasi SA asam salisilat ya, modifikasi dengan asam galat sudah saya uji, modifikasi dengan asam humat sudah saya uji. Ternyata memang semakin tapi memang nggak saya tampilkan, belum sempat untuk diringkas satu persatu ya. Kalau secara umum itu sifat magnetnya semakin berkurang ketika dia dimodifikasi dengan senyawa organik yang semakin besar, jadi yang punya gugus aktif yang semakin banyak. Sifat magnet dari adsorben ini semakin berkurang. Tapi sifat adsorpsinya sebagai adsorben, kemampuan adsorpsinya semakin meningkat karena memang kekuatan atau sifat magnet dari adsorben ini diperuntukkan untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk solid phase extraction atau ekstraksi fasa padat. Jadi memudahkan proses preparasi dan proses adsorpsi, sehingga ketika tidak membutuhkan penyaringan lagi, jadi tidak perlu di sentrifuge, tidak perlu dikerok-kerok dan lain-lain, cukup menggunakan memisahkan filtrat dengan endapan hasil sintesis itu cukup dengan dekantasi. Jadi menggunakan medan magnet dari luar, jadi campuran itu terus diletakkan medan magnet di luar di dasarnya, nanti langsung turun semuanya endapan-endapan yang punya sifat magnet itu. Langsung terpisah dengan filtrat, jadi nanti langsung mudah didekantasi aja sudah
sudah bisa gitu. Meskipun pada kenyataannya akhirnya kan juga agak susah ngeroknya ya, akhirnya tetap saya cuci pakai aqua bides di campuran yang sudah terpisahkan itu supaya dia turun tetap pakai kertas saring akhirnya untuk memudahkan. Tapi tujuan utamanya sebenarnya kalau mau bersabar ya tidak perlu menggunakan proses penyaringan lagi. Jadi itu tujuan yang pertama, modifikasi dengan magnetit. Lalu yang kedua, dia menghasilkan nanopartikel. Nah ini memang sudah teruji, sudah dibuktikan oleh banyak jurnal bahwa ternyata modifikasi senyawa anorganik ataupun senyawa organik dengan magnetik nanopartikel itu bisa menghasilkan nanti absorbennya dengan ukuran yang jauh lebih kecil, ukurannya nano. Itu tujuan yang kedua. Meskipun ini sebenarnya, nah saya belum sempat, tapi insya Allah mulai tahun penelitian 2020 ini nanti saya mau menambahkan instrumen untuk menguji ukuran partikel pakai apa PSA ya, partikel apa tuh, lupa saya singkatannya, pakai PSA. Nah kebetulan kemarin juga PSA ini saya dapat email dari, mungkin teman-teman ada yang dapat email juga enggak, dari Horiba, PT Horiba apa gitu. Dia mempersilahkan kita mengirim sampel tanpa ada batasan untuk diuji di sana dengan gratis untuk menguji ukuran partikel. Tapi ternyata ada batasan, yang alat yang dia punya itu PSA 350 apa, jadi hanya mampu menguji ukuran partikel paling kecil 100 nanometer. Padahal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atau saya kemarin menguji, ada beberapa yang saya uji juga itu ukuran partikelnya jauh di bawah 100 nanometer. Nah, yang bisa nguji itu ternyata ada PSA di UNES, itu bayarannya satu sampel 300.000. Tapi nanti saya mau coba itu juga menguji langsung. Jadi mengukur kalau lewat SEM atau TEM itu kan nggak begitu jelas ya. Nah, kalau yang SPA ini, SPA apa PSA ya? PSA itu cukup jelas bisa mengukur ukuran partikelnya. Nah, tujuan yang ketiga, modifikasi dengan magnetit itu adalah mencegah terjadinya aglomerasi. Nah, kalau yang mencegah terjadinya aglomerasi ini semakin banyak baca jurnal, ternyata malah ada yang mengatakan bahwa magnetitnya ini yang mampu mencegah terjadinya aglomerasi dalam proses pembentukan sintesis senyawa organik termodifikasi magnetit. Tapi di buku-buku lain ternyata yang di jurnal-jurnal lain, referensi lain menyebutkan justru senyawa organiknya itu yang mampu membantu mencegah terjadinya aglomerasi dari material yang akan dihasilkan. Nah, ya mungkin dua-duanya saling berpengaruh ya. Nah itu. Lalu kemudian yang terakhir itu untuk meningkatkan kestabilan. Nah kalau ini saya sudah pernah melakukan uji kestabilan dari beberapa senyawa organik yang digunakan. Ternyata memang iya, jadi modifikasi dengan magnetit itu ternyata memang seperti asam humat ya. Asam humat itu stabilnya di pH asam 2, 3. Tapi kemudian ketika dia dimodifikasi dengan magnetit, dia bisa lebih stabil di pH 6, 7, 8 itu masih bisa digunakan, masih stabil gitu. Itu yang sudah saya lakukan ya berdasarkan hasil penelitian, dan itu juga diperkuat dari hasil penelitian lain dan yang menggunakan senyawa-senyawa organik lain selain asam humat. Begitu. Nah, inilah alasan kenapa harus dimodifikasi dengan magnetit, meskipun sebenarnya yang berperan dalam mekanisme interaksinya itu adalah gugus dari senyawa organiknya gitu. Lalu, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini hasil pengalaman ya, dari hasil pengalaman itu ketika melakukan proses adsorpsi untuk adsorpsi emas dari AuCl4 dari limbah simulasi, itu ternyata dia sekaligus langsung mengalami proses reduksi yang dibuktikan dengan munculnya puncak-puncak. Enggak saya tampilkan di sini. Tadi nyari datanya agak susah karena masih berantakan, ngumpulin dari mana-mana tadi.
Tapi ada. Mungkin nanti lain kali saya akan coba tampilkan diskusi berikutnya ya, buktinya. Nah, bahwa ternyata memang langsung melalui proses reduksi, jadi AU3 juga langsung terreduksi menjadi AU0, sehingga nanti memudahkan proses pemisahan antara adsorben dengan adsorbat dengan menggunakan medan magnet dari luar, lalu kemudian nanti akan terpisahkan AU0. Nah, di sini saya tampilkan gambar, nggak terlihat jelas sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini gambar dari hasil foto mikroskop, hasil adsorbennya itu terlihat butiran agak kuning gitu ya. Dan memang ketika diuji dengan XRD itu menunjukkan puncak-puncak AU0, jadi bukan AU3-nya gitu. Jadi AU0-nya. Iya, AU0-nya. Oke. Lalu kemudian nah ini dia mekanisme adsorpsi reduksinya. Jadi dalam proses proses oksidasi reduksinya, di dalam proses adsorpsi tersebut adalah yang mengalami reduksi itu AU3 menjadi AU0, sementara yang teroksidasi itu gugus fenolatnya berubah menjadi gugus enol ya ini. Bu Esti saya lupa, CO dalam ini disebut enol ya. Keton lah ya, teroksidasi dari COH menjadi CO. Nah, beberapa referensi menunjukkan proses ini memang sangat bisa terjadi, proses reduksi oksidasi ini, karena nilai potensial reduksi AU itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai potensial reduksi dari COH ke CO. Ini di bawah 1 volt gitu, terus jauh di bawah 1 volt, kalau ini jauh di atas 1 volt kalau nggak salah begitu. Nah, jadi tidak semua juga mampu mengabsorpsi reduksi logam emas, tergantung nanti nilai potensial reduksi dari adsorbennya. Nah, ini dia. Lalu kemudian ini juga beberapa hasil penelitian yang lain juga menguatkan hal yang sama, bahwa memang dimungkinkan terjadi adsorpsi. Dimungkinkan terjadi adsorpsi reduksi. Nah, kalau dia tidak memungkinkan terjadi proses adsorpsi reduksi, maka dia dapat melalui proses adsorpsi desorpsi. Nah, kalau yang desorpsi ini tentu saja nanti dia memerlukan pelarut ya, pelarut tambahan untuk memisahkan antara adsorbat dengan adsorbennya, sehingga nanti adsorbennya bisa diregenerasi. Oke, nah ini adalah beberapa publikasi yang sudah kita hasilkan dari yang ini tadi, dari material yang di awal tadi. Dari 6 senyawa organik ini termodifikasi dengan magnetit dengan berbagai aplikasi, itu kita sudah menghasilkan beberapa publikasi. Nah, ini yang untuk asam salisilat itu kita menghasilkan satu publikasi jurnal internasional, yang asam galat itu enggak terlihat. Yang asam galat itu ada 3 jurnal internasional, ada Sinta 3-nya 1, yang asam humat itu Sinta 2-nya 1, Sinta 2-nya ini Sinta 2-nya 1, ini Sinta 3 kayaknya ya. Saya lupa apa Sinta 2 juga nih yang 4, jadi Sinta 2-nya 5 itu. Terus yang tidak terakreditasi ada 1, ada Proceeding Internasional, ada Jurnal Nasional Sinta 5-nya 1. Kalau yang asam humat saja, nah ini kita ada yang kita sudah publikasikan itu, ada yang asam humat termodifikasi magnetit, ada asam humatnya saja. Jurnal Nasional, ada Proceeding Internasional, ada Jurnal Sinta 4. Nah, mungkin sedikit cerita di sini. Harusnya saya nampilin satu data-data ya, cuman mungkin belum sempat untuk mengkompilasinya. Nah, dari penelitian ini kita ada yang menggunakan adsorbat yang sama, targetnya sama gitu ya. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa memang senyawa organik yang termodifikasi magnetit itu punya kapasitas adsorpsi yang jauh lebih besar dibandingkan yang asam humat. Ini mungkin ada kaitannya dengan
ukuran partikel dari adsorben yang dihasilkan ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ukuran partikel untuk yang termodifikasi dengan magnetit itu jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak termodifikasi. Nah, kemudian asam askorbat itu ada satu, humin juga ada. Nah, ini juga saya juga melakukan penelitian tambahan gitu. Coba jangan-jangan yang berperan itu nggak hanya senyawa organiknya, mungkin saja yang juga berperan itu dalam proses absorpsi adalah magnetitnya saja. Nah, ternyata memang magnetit itu ketika saya ujikan sendiri dengan adsorbat yang sama, itu ternyata juga mampu mengadsorpsi, tapi dengan kapasitas yang jauh lebih rendah. Jadi kalau magnetit sendiri itu sangat rendah dibandingkan dengan asam humatnya sendiri. Asam humat dimodifikasi magnetit jauh lebih tinggi hasilnya. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan yang berikutnya, coba menelaah satu persatu dari data hasil penelitian itu untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi kesimpulan sementara saat itu untuk hari ini begitu. Nah, ini coba saya tampilkan data. Ini adalah hubungan, ini adalah sini. Oh iya, ini kajian isoterm adsorpsi antara yang asam salisilat, asam galat dengan asam humat semuanya termodifikasi magnetik. Itu ternyata memang untuk asam galat, asam humat, asam galat itu lebih tinggi asam galat ya. Dengan asam humat juga lebih tinggi asam humat, namun asam humat dengan asam galat itu tidak terlalu jauh berbeda signifikan. Harusnya kalau dilihat dari gugus OH-nya tadi yang berperan, ini gugus OH-nya 1, ini 3, ini sangat banyak. Tentunya harapannya kan ini jauh lebih tinggi lagi gitu. Tapi ternyata nggak terlalu berbeda jauh signifikan. Jadi kemungkinan ada faktor lain yang berpengaruh dalam proses adsorpsi. Misalkan juga faktor ada kompetisi ya, karena gugus aktifnya sangat banyak, COH, OH, terus juga ada gugus-gugus yang lain, mungkin saja bisa terjadi kompetisi atau faktor sterik ya, sehingga proses absorpsinya tidak maksudnya tidak berbanding lurusnya tuh begini, kalau SA-nya 1, GA-nya 3, perbedaannya begini, harusnya asam galat yang OH-nya sangat banyak jauh lebih tinggi gitu. Ini hasil penelitiannya. Nah, ini adalah roadmap penelitian yang saya rencanakan selanjutnya, yang kemungkinan sangat membuka kesempatan untuk bekerja sama, dan saya membutuhkan sebenarnya kerjasama dengan teman-teman semua, karena saya punya banyak kekurangan. Nah, ini yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk yang berikutnya, memang fokus saya adalah lebih kepada green synthesis ya. Green synthesis dalam arti satu, memang tidak menggunakan agen produksi tambahan, nggak menggunakan agen produksi sintesis, nggak menggunakan capping agen sintesis, jadi nggak menggunakan temperatur tinggi juga. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini saya menggunakan temperaturnya, ada yang suhu kamar, ada yang 60, memang tidak terlalu berbeda signifikan hasil datanya. Hasilnya ya. Lalu kemudian untuk yang berikutnya ini memang prosesnya lebih green synthesis, dan senyawa-senyawa organik yang saya gunakan adalah senyawa-senyawa organik yang berasal dari limbah tanaman. Nah, kebetulan kemarin saya sudah izin Pak Karmanto, itu mulai kapan ya Pak Karmanto? Mulai 1 bulan yang lalu sepertinya sudah masuk lab untuk melakukan penelitian mandiri, dan kita fokusnya pada tanin. Saya kebetulan dibantu oleh 1 orang mahasiswa, itu sudah meneliti untuk kulit jengkol, karena saya suka makan sambal goreng jengkol, jadi kulit jengkol, kulit pete, karena saya suka makan sambal goreng pete gitu. Jadi kulit jengkol, kulit pete, dan limbah teh yang sudah kita lakukan. Kita udah nyoba kulit rambutan juga, tapi memang karena kulit rambutan itu ternyata taninnya nggak ada, itu lebih ke polifenol, dan saya belum dapat metode yang tepat, sehingga yang untuk kulit rambutan itu kurang berhasil. Nah, saat ini masih proses menunggu hasil karakterisasi, tapi dari uji yang konvensional tadi menggunakan medan magnet luar untuk yang kulit jengkol, kulit pete, dan limbah teh
itu sudah berhasil punya sifat magnetnya meskipun berbeda-beda dengan berbagai kondisi. Nah, selanjutnya mau coba ke yang lain-lain. Lalu kemudian ada juga yang mau dicoba, tapi saya nggak terlalu paham. Nah, ini dia kemungkinan peluang bisa bekerja sama itu ternyata memang senyawa-senyawa organik yang termodifikasi dengan senyawa magnetik itu senyawa organik tidak hanya senyawa organik ya, juga ada mikroba. Nah, mikroba ini bisa fungi, bakteri alga itu juga bisa dikombinasi sintesis dengan untuk menghasilkan nanopartikel besi oksida, nanopartikel magnetik. Kalau yang ini tadi ya, yang saya rencanakan, lalu kemudian ini juga saya beberapa sudah pernah melakukan, lalu kemudian ini juga dengan berbagai metode. Nah, kalau metodenya saya sudah pernah melakukan lewat sonokimia, konvensional, reverse kopresipitasi, yang kopresipitasi saja juga sudah banyak melakukan berbagai macam metodenya. Nah, mungkin yang peluang kerjasamanya tuh di kombinasinya dengan mikroba ini Bu Esti, ini bisa dilakukan. Nah, sementara aplikasinya sebenarnya nggak hanya untuk remediasi lingkungan ya, ternyata juga banyak untuk kedokteran drug delivery. Lalu juga untuk antimikroba, untuk sebagai bahan antimikroba dalam larut cairan pembersih rumah dan lain-lain, itu sebenarnya juga sudah banyak aplikasinya. Nah, kemudian juga ada yang berikutnya, saya malah nggak tahu bisa atau enggak, nanti mungkin Mas Demi bisa menyampaikan, karena kemarin saya sudah nyoba berbagai formula gitu secara sintesis laboratorium ya, mungkin nggak berbagai formula yang ada OH-nya 1, OH-nya 3, OH-nya banyak dengan berbagai metode sintesis, mungkin nggak gitu dimodelkan dalam kimia komputasi. Sehingga bisa nggak tahu tuh bisa ada prediksinya mungkin kalau saya coba pakai yang ini dengan struktur molekul ini kemungkinan terjadinya bagaimana gitu, apakah mungkin gitu. Itu jadi saya tuh tertarik justru ini sintesis magnetik, sintesis senyawa organik termodifikasi termodifikasi magnetit, tapi aplikasinya itu tadi untuk antimikroba, untuk antimikroba untuk aplikasinya ya untuk dalam campuran cairan pel dan lain-lain. Tapi untuk uji aktivitas antimikrobanya itu yang saya perlu sangat banyak belajar dan mungkin perlu teman ya untuk melengkapi kekurangan yang saya nggak bisa gitu. Lalu, nah ini ada beberapa keuntungan modifikasi, kan tadi dalam roadmap penelitian saya tahun ini saya memang mulai ingin modifikasi dengan senyawa organik yang berasal dari limbah ya, dari berbagai macam limbah tanaman. Nah, dalam beberapa referensi menunjukkan bahwa keuntungan modifikasi tersebut, modifikasi senyawa organik yang berasal dari limbah itu adalah dia lebih mudah ditangani, lebih murah karena memang dia tidak membutuhkan agen produksi dan juga tidak membutuhkan capping agen, sehingga dia juga dapat menghasilkan ukuran partikel yang jauh lebih kecil gitu. Lalu kemudian prosesnya cepat dan ini memang kemarin kita uji coba itu ya dalam proses preparasi atau sintesisnya, memang waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat ternyata dibandingkan zaman dulu ketika yang saya menggunakan senyawa-senyawa organik yang lebih sintesis ya, senyawa organiknya yang sintesis. Jadi mungkin ada bahan-bahan tertentu yang ada di dalam ekstrak yang perlu diteliti lebih lanjut yang mensupport proses modifikasi itu ya. Tuh. Nah ini ada beberapa jenis tanaman yang saya tahu nih cuman kulit pisang ya. Oh iya, saya juga udah nyoba kulit pisang kemarin, tapi tidak sebagus hasilnya menggunakan, karena kulit pisang itu polifenolnya belum terlalu jelas. Kalau yang kulit jengkol, kulit pete itu udah jelas komposisi taninnya berapa gitu ya. Kalau kulit pisang itu memang taninnya nggak begitu jelas, tapi dia
hanya menyebutkan senyawa polifenol, meskipun tanin kan juga polifenol ya. Tapi memang hasil sintesisnya nggak terlalu bagus kalau dari kita lihat langsung ya. Yang sebelum ujinya masih dalam proses pengujian, uji karakterisasinya masih dalam proses. Begitu saja saya kira teman-teman, mohon masukan dari teman-teman juga terkait penelitian yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan supaya nanti bisa mungkin sama-sama bekerja sama. Terima kasih Bu Esti. Cukup sekian. Baik, terima kasih Bu Maya. Menarik sekali ini presentasinya. Termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya peluang untuk kolaborasi riset ya Bu Maya ya. Ya, saya juga sangat impress dengan publikasinya 24 ya tadi. Keren itu. Baik, Bapak Ibu, monggo jika ada Nggak hanya diskusi. saya sebagai penulis pertama, juga ada banyak mahasiswa yang sebagai penulis pertamanya. Jadi kerjasama sama mahasiswa juga. Ya, ya. Baik, monggo Bapak Ibu mungkin ada, kita lanjutkan dengan diskusi. Saya nyimak dulu ya, tadi agak telat. Luar biasa Bu Maya, lanjut. Ya, Bu Ime. Monggo silakan yang lain Bapak Ibu, saya simak dulu aja. Mungkin saya, Bu. Benar kayaknya. Ya, monggo. Ya, Bu, terima kasih atas pemaparan, kesempatannya dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kemudian untuk Bu Maya, mungkin ya namanya melakukan penelitian itu sisi yang magnetiknya itu yang magnetik itu kan kalau nggak salah kan dia di O4 ya, itu artinya kan ada Fe2 dan ada Fe3 secara bersamaan gitu ya dalam satu material. Nah itu ternyata dia istilahnya kurang stabil ya begitu ya, artinya kalau misalkan dia dibiarkan di udara terbuka itu ternyata dia bisa segera berubah atau bisa teroksidasi begitu ya, yang awalnya hitam itu bisa jadi berubah menjadi kecoklatan begitu, itu katanya berubah jadi magemit atau apa begitu. Mungkin jadi Bu Maya magemit betul Pak Edgar. Ya, makanya apakah Bu Maya pernah ada mungkin baca-baca atau apa begitu ya, kira-kira ada nggak sih cara supaya magnetiknya itu bisa stabil gitu Bu? Jadi supaya dia itu nggak apa namanya tidak teroksidasi atau tidak tereduksi menjadi senyawa yang lain. Soalnya mungkin saya juga pernah saya coba sambungkan ke apa namanya dikompositkan dengan lempung begitu. Cuma itu tadi ternyata setelah beberapa lama magnetiknya itu dia nggak stabil gitu. Jadi dia malah jadi senyawa lain dan pada saat awal dibentuk itu dia masih ada sifat magnetiknya, tapi kemudian kok ternyata sifat magnetiknya itu berkurang begitu. Mungkin ada nggak Bu apa semacam tips atau apa begitu supaya sifat magnetiknya itu bisa tetap stabil gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Iya, terima kasih Pak Endar. Langsung ya Bu Esti? Ya, mau Bu Maya langsung aja. Ya, jadi saya juga pernah melakukan uji kestabilan magnetit, tapi benar yang disampaikan Pak Endar bahwa magnetit itu kalau dia benar magnetit itu warnanya hitam mengkilat kalau kita memang hasilnya magnetit ya. Tapi kalau kita hasilnya hematit itu dia agak kecoklatan. Ini untuk sintesisnya berhasil atau tidak untuk pandangan dari warna ya, meskipun nanti harus ada pengujian XRD dan lain-lainnya untuk menentukan dia hematit atau magnetit. Nah, kebetulan kemarin waktu yang disertasi itu memang udah uji coba berulang-ulang sampai akhirnya tahu kondisi di mana tepatnya menghasilkan magnetitnya dulu. Nah, magnetit itu memang harus disintesis pada pH di atas pH 11. Karena dia kalau saya
harusnya juga nampilin itu ya, banyak data. Nanti ada satu, insya Allah kesempatan yang lainnya saya tampilkan, ada dalam hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dalam satu grafik itu, ternyata kalau pH reaksi di bawah pH 11 itu malah paling banyak yang dihasilkan adalah hematit. Nah, magnetit pun kalau sudah terbentuk, benar yang disampaikan Pak Endar tadi, kalau disimpan di udara terbuka, wadahnya enggak tertutup rapat, kemudian kalau saya simpannya di desikator gitu, pakai silika gel dan lain-lain, nggak tahu itu pengaruh atau enggak, dan itu lebih awet, lebih tahan lama, lebih stabil ya, itu secara penyimpanan. Nah, kalau dalam beberapa referensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa magnetit itu jarang diaplikasikan langsung? Kenapa dia selalu dimodifikasi dengan yang lain-lain, entah senyawa anorganik, entah senyawa organik. Kalau zaman dulu paling banyak itu memang dengan kitosan, hidrotalsit itu, senyawa anorganik dan senyawa organiknya. Paling banyak dilakukan dengan itu, karena memang tadi untuk mengatasi ketidakstabilan dari magnetit. Jadi magnetit itu memang jarang sekali digunakan untuk aplikasi langsung, jarang tapi ada, kayak tadi yang saya sampaikan. Bahwa saya juga pernah mengaplikasikan langsung, itu juga berdasarkan membaca beberapa literatur bahwa memang bisa, tapi selain satu kapasitas absorpsinya rendah, kapasitas absorpsi rendah mungkin karena dia memang sudah tadi berubah menjadi magemit ya, karena ketidakstabilannya, atau memang karena dia tidak terlalu kuat untuk mengabsorpsi atau karena sifat lainnya ya. Itu jadi dia justru modifikasi dengan senyawa-senyawa lain entah anorganik atau organik itu justru untuk meningkatkan sifat magnet, meningkatkan kestabilan dari magnetit itu sendiri Pak Endar. Nah, kemudian dalam beberapa referensi yang saya baca, sekaligus saya kemarin ikut membuktikan baru saja 1-2 minggu yang lalu, itu ternyata kalau Pak Endar yang mau mengharapkan sifat magnetnya yang kuat, Pak Endar tapi cukup stabil, Pak Endar bisa melakukan kombinasi dengan menggunakan ekstrak yang dengan jumlah ekstrak, volume ekstrak yang jauh lebih kecil volumenya. Jadi dibandingkan dengan volume larutan Fe3 dan Fe2 yang digunakan. Itu kalau saya lihat hasil sifat magnetnya sangat kuat dengan menggunakan ekstraksi yang sangat kecil, tapi mungkin senyawa-senyawa organiknya nggak terlalu banyak yang terlapisi, yang menempel pada yang termodifikasi ya pada magnetit. Tapi ketika menggunakan ekstrak dengan volume yang semakin tinggi, sifat magnetnya berkurang Pak Endar, sehingga memang mungkin situs aktif senyawa organiknya yang banyak. Jadi tergantung nanti aplikasinya untuk apa. Tapi kalau untuk meningkatkan kestabilan magnetit, memang dengan cara memodifikasinya dengan senyawa organik maupun anorganik. Bisa juga dengan anorganik. Gitu mungkin Pak Endar yang saya tahu ya. Ya. Jadi intinya memang harus dimodifikasi lebih lanjut mungkin ya Bu ya, supaya dia bisa lebih stabil gitu. Oke. Ya, saya rasa cukup Bu. Saya kembalikan ke Bu Esti. Baik, terima kasih Pak Endar. Iya Pak Endar. Ya, Bu Esti, saya menambahkan Pak Endar, saya juga kemarin sempat baca, dan kemarin sudah ngumpulin juga itu. Ternyata untuk pembuatan bioplastik, ya apa sih Pak Endar tuh ya, plastik biodegradable itu juga ada salah satunya dengan dengan pembentukan, dengan penambahan katalis kalau nggak salah ya, katalis magnetit. Nanopartikel magnetit yang dikombinasi juga dengan ekstrak tanaman Pak Endar. Ya. Juga dalam hal apanya Bu nanti plastik biodegradable, juga untuk katalis pembentukan biodiesel juga ada itu. Beberapa jurnal yang saya lihat sekilas ya ada. Jadi juga bisa itu. Bisa dimanfaatkan juga berarti Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu. Baik, terima kasih Pak Endar. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mas Karmanto, monggo. Pak Karmanto, monggo. Oke, terima kasih Bu Esti. Mungkin sedikit konfirmasi terkait dengan uji kestabilan magnetitnya ya.
Karena dia itu kan logam. Ketika diaplikasikan misalkan pada kondisi yang asam ya, tapi asam tanda kutip hasil treatment penambahan asam anorganik ya, misalkan HCl dan sebagainya. Mungkin sudah dilakukan uji kestabilannya ketika dia pH-nya asam, mungkin kan karena dia logam ada sedikit gangguan kestabilan ketika pH-nya rendah, ataupun ketika pH-nya ekstrim basa begitu, barangkali bagaimana kondisinya si kestabilan magnetitnya sendiri ya. Kalau misalkan kalau ada limbah yang di treatment, misalkan kalau di industri kan biasanya pengen cepat pakai asam sulfat atau HCl, sehingga asam sulfat atau HCl ini kan kadangkala juga melarutkan logam. Nah, kalau misalkan seandainya nanti diaplikasikan pada asam-asam semacam ini ketika suatu limbah itu di treatment karena keperluan pH dan sebagainya, bagaimana kestabilannya si magnetitnya tadi. Ataupun kalau basa mungkin tidak terlalu masalah karena dia disintesis di pH yang relatif basa. Tapi umumnya ketika dia basa, ada kemungkinan juga terbentuk semacam gugus hidroksi ya, karena dia bisa jadi FeOH2 atau FeOH3 dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kami konfirmasi. Kemudian tadi sedikit nyambung dari Pak Endar terkait bagaimana cara mencegah oksidasinya. Pernah enggak tanda kutip disimpan di minyak gitu? Ya cara mudahnya misalkan disimpan pakai minyak jelantah atau apa di situ yang dia. Nanti kalau makanya gimana? Ya dicuci pakai pelarut yang sesuai atau sebaliknya ya kalau minyak kan yang paling murah, kalau mau yang agak sedikit ini ya agak sedikit mahal ya kloroform misalkan dan sebagainya. Tapi kalau kloroform ini juga agak sedikit reaktif juga terhadap si besinya tadi. Tapi kalau yang paling murah mungkin minyak ya. Coba nanti kalau mau pakai agak sedikit ribet mencuci dan sebagainya. Mungkin itu Bu Esti, waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Karmanto. Mungkin ya memang ada kemungkinan juga ya karena memang minyak itu mungkin kan karena dia senyawa nonpolar juga mungkin kandungan oksigennya itu relatif rendah begitu ya. Sehingga intinya kan kita mencegah supaya jangan sampai teroksidasi gitu ya. Ya mungkin nanti akan saya cobanya Pak Karmanto. Ya, terima kasih Pak Karmanto. Terima kasih Pak Karmanto. Bu Maya ada tanggapan? Iya, terima kasih Pak Karmanto. Tadi kalau yang saya tadi Pak Karmanto tuh nanya atau apa sih, cuma memberikan informasi ya saya sambil ini. Oke, kalau yang untuk uji kestabilan itu saya pernah melakukan uji kestabilan magnetit untuk SAGA MA itu memang di pH 1 dan 2. Ketika di pH 1 terutama, kalau 2 nggak begitu ya, tapi 2 juga cukup tinggi yang larut Fe-nya. Tapi yang paling parah itu di pH 1, tapi di 2 ke atas itu sudah sangat stabil, itu hampir tidak ada yang terlarut Fe-nya ketika dia dimodifikasi dengan senyawa-senyawa organik tadi. Tapi memang di pH 1 belum menemukan, pH 1 memang hampir larut semua Fe-nya. Gitu Pak Karmanto ya. Mbak Bu Esti, ini ada pertanyaan. Ya, dari ini ya, Mbak Atika. Salah. Saya kok tadi dari Mbak Ika ya. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya ini tadi Bu Maya menyampaikan kalau polisakarida itu bisa juga digunakan sebagai adsorben ya. Kemudian yang ditanyakan mana yang lebih efektif untuk penggunaan adsorben itu, apakah dari polifenol atau alkaloid? Polifenol sebenarnya tanaman ya. Oke, Pak. Ya maksudnya intinya kayaknya yang tadi yang golongan dari tanaman itu polifenol, alkaloid, tanin dan seterusnya dibandingkan polisakarida seperti selulosa atau hemiselulosa. Ya. Ya, Mbak Ika, kalau saya sendiri memang untuk yang tanin yang dari limbah tanaman, polifenol, alkaloid memang belum dapat hasil secara menyeluruh ya. Udah melakukan yang taninnya saja dari berbagai limbah tadi.
tapi sekarang masih proses uji karakterisasi. Nanti insya Allah di diskusi selanjutnya kalau sudah dapat data bisa saya share dan bisa coba dibandingkan satu dengan yang lain. Tapi dari berbagai jurnal sebenarnya sudah banyak yang melakukan, tapi dengan aplikasi yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dibandingkan yang mana yang paling efektif untuk satu aplikasi, misalnya untuk zat warna A gitu ya, terus zat warna A yang satu menggunakan menggunakan selulosa, yang menggunakan tanin, menggunakan hemiselulosa, belum ada memang hasil penelitian itu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya, untuk mengetahui seberapa efektif. Kalau tadi yang asam garat, asam salisylat, asam umum kan sudah pernah saya lakukan dan sudah ada beberapa publikasi. Nah, kalau yang ini memang sedang proses, tapi kalau untuk sintesisnya sudah banyak, itu hampir semuanya sudah ada yang pernah melakukan, tapi dengan aplikasi yang beda-beda, sehingga tidak bisa dibandingkan keefektifannya karena memang aplikasinya beda-beda. Gitu, Mbak Ika. Insya Allah itu PR ya untuk penelitian berikutnya, sehingga kita bisa tahu. Oke. Terima kasih Bu Maya. Ya. Bapak Ibu ada yang lagi? Monggo. Belum ada. Mungkin saya yang bertanya jadinya Bu Maya sambil menunggu yang lain. Oke, untuk tadi misalnya mau yang diagram yang Bu Maya tadi yang disampaikan kan salah satunya penggunaan mikroba ya. Kira-kira secara gambaran kasar itu nanti seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan? Kalau untuk penggunaan mikroba di sini, apakah yang digunakan itu Debrisel-nya atau produk yang dihasilkan dari mikroba itu, gitu maksud saya. Masih mute kayaknya. Oke, belum di-unmute. Ya, yang untuk mikroba ini memang saya belum terlalu dalam membaca banyak ya. Cuma saya langsung lihat hasilnya gitu, untuk langsung lihat oh dia bisa atau enggak. Karena memang saya nggak terlalu paham itu bahas sel-sel apa gitu. Pokoknya yang macam model-model gitu ya. Kalau ngomongin tentang yang dia disintesis dengan mikroba itu, dengan bakteri, saya memang nggak terlalu paham itu yang bakteri-bakteri. Jadi bahasannya memang biotek banget gitu. Jadi memang satu nanopartikelnya disintesis dengan mikroba. Aplikasinya bisa macam-macam nih ini. Ada aplikasinya untuk yang kebanyakan itu drug delivery. Saya juga nggak tahu tuh prosesnya bagaimana bisa. Jadi untuk dunia kedokteran ya. Iya. Itu. Lalu kemudian yang kedua, kemungkinan kedua yang ada kaitannya dengan mikroba itu tadi, sintesisnya sama seperti tadi, misalnya saya sintesis nanomagnetik, sintesis nanopartikel magnetik, tapi dari ekstrak tanaman. Nah, aplikasinya yang untuk antimikroba, antifungi, antibakteri dan lain-lain. Nah, itu jadi ada dua kemungkinan itu, dia disintesis menggunakan mikroba, bakteri, aplikasinya untuk kedokteran. Yang kedua, dia sintesisnya tetap menggunakan tadi senyawa-senyawa organik yang dari limbah, tapi aplikasinya sebagai antimikroba, antibakteri, antifungi dan lain-lain, dan digunakan untuk tambahan campuran. Salah satu jurnal yang saya baca yang terbaru baru terbit 2021 itu sebagai campuran cairan pembersih rumah tangga. Begitu. Bu Esti. Ya, Bu Maya. Terima kasih. Jadi, tapi kalau detail yang sintesisnya bakterinya kenapa bisa masuk terus ke magnetik itu saya juga belum terlalu banyak membaca itu. Kalau yang bakterinya maksudnya Fe2, Fe3 ditambahkan dengan bakteri, dia tetap gitu Bu, pakai Fe3, Fe2. Jadi kayak sintesis nanopartikel magnetik biasa, tapi penambahannya pakai bakteri. Nah, jadi saya tuh langsung terbayang Bu Esti. Bu Esti kan bakterinya juga hasilnya biasanya ngambilnya dari limbah. Iya kan? Nah, kalau misalnya bisa dia disintesis menggunakan bakteri, bakterinya juga dari limbah, dapat hasilnya terus diaplikasikan, mungkin
bisa dapat hasil penelitian yang luar biasa itu. Iya, ya, betul Maya. Jadi kayaknya kita bisa join ini. Iya, kalau saya perlu banyak baca itu, saya kalau udah ngomongin bakteri kan dia ada bahas, ini sebetulnya ada jurnal di sebelah saya itu bahas apa sih model kayak sel-sel apa gitu-gitu, saya juga nggak terlalu ada kode-kodenya gitu, sel-sel apa gitu, nggak terlalu paham saya. Memang harus cari ahlinya untuk bisa paham. Ya. Oke Bu Maya, ya. Thank you. Terima kasih nih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan? Cukupkah? Oke, saya rasa dari teman-teman sudah. Mungkin Bu Maya, ada closing dari Bu Maya sebelum saya tutup? Oh iya, kalau saya memang, saya ingat pesan Bu Dekan terakhir itu, memang baiknya kita mulai dari sekarang, karena kemarin baru dikasih tahu, memang baiknya ketika kita publikasi itu membawa nama teman-teman yang lain gitu. Cuman harapan dan bayangan saya, langkah baiknya gitu ketika kita memang membawa nama teman-teman, tapi kita juga melakukan risetnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma sekedar aku pakai namamu, kamu pakai namaku gitu, tapi memang kita sama-sama ketika risetnya mikirnya bareng-bareng, nulisnya bareng-bareng, publikasinya juga bareng-bareng. Kalau saya berharap begitu, kalau bisa ada yang mengawal gitu, prodi, ayo join supaya kita menghasilkan publikasi yang nama kita masuk. Sekali satu publikasi ada 3 dosen yang masuk namanya, tapi jangan cuman sekedar formalitas tukeran nama-nama saja untuk publikasi, tapi memang ayo kita risetnya barengan yuk gitu. Misalnya ketuanya saya, biayanya, kalau saya kan memang selama ini biayanya memang sukanya mandiri ya, nggak terbatas waktu, nggak dikejar-kejar dan lain-lain. Jadi memang jarang mengajukan hibah, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa semangat untuk mengajukan hibah juga, sehingga memang bisa bareng-bareng teman-teman satu prodi, seperti pesannya Bu Dekan itulah, publikasi bareng-bareng, tapi risetnya juga memang bareng-bareng. Gitu. Mungkin begitu Bu Esti, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Bu Imel mau menambahkan, monggo. Apa ya? Iya. Mungkin yang berkaitan dengan prodi tadi, terima kasih Bu Maya. Sepertinya insya Allah itu akan mulai dilaksanakan di tahun ini. Kemarin kan di rapat sudah kita diskusikan ya. Nanti ada Bu Esti, ada Bu Susi, dan ada mungkin Pak Karmanto. Nanti kita agendakan kita split menjadi 3 ya. Ini sudah saya masukkan usulannya ke RKKL. Semoga di revisi 2 nanti muncul bisa sudah ada. Ya, terima kasih. Saya kira itu Bu Maya. Saya udah memulai loh. Oh, ini Bu Susi. Silakan Bu Susi. Saya sudah memulai dengan Mbak Atika. Sudah masuk ya Mbak Atika. Oh iya Pak. Oh, tapi ya semoga di ini ya bisa lancar di RKKL-nya ya. Kita tidak tahu ini. Enggak, maksudnya iya ya, enggak tahu, enggak apa-apa sih, cuma kemarin kan memang apa ya, ngajak dosen-dosen muda itu untuk kolaborasi nulis ya. Seperti harapannya Bu Maya itu, saya coba gandeng Mbak Atika, terus ini rencana juga nanti sama Mas Demi. Oh, sip, baik. Ya. Tapi saya jadi memang memang ya, ada yang suka tuker-tuker nama po. Saya malah nggak tahu ya kalau ada saling tukar itu. Tahu saya teman-teman nggak tuker-tuker sih. Maksudnya apa ya tuker-tuker? Bu Maya kan menyampaikan ya, kita sebaiknya memang bersama-sama. Oh, dari Bu Dekan itu. Tapi menurut saya apa ada yang begitu? Tahu saya teman-teman kalau publikasi bareng pastilah terlibat gitu loh. Iya, betul. Hanya sekedar barter nama itu kayaknya belum deh kayaknya kayak gini. Enggak, Bu Imelda maksudnya itu begini, kan kemarin itu perintahnya Bu Dekan itu
itu kalau kita publikasi membawa nama-nama yang lain juga. Nah, bukan berarti selama ini ada begitu. Jadi jangan sampai nanti kita membawa, oh yang penting ada nama teman 3, nama masuk. Terus nanti kalau kamu publikasi bawa nama aku juga ya. Nah, jangan sampai karena kita mengejar target itu, kita langsung mengambil begitu. Lebih baik kan kita prepare mulai dari research-nya, oh ya udah barengan gitu, supaya nanti bisa publikasinya juga. Ya betul, sip, setuju. Ini kayaknya Bu Maya ngajak nge-lab bareng ini secara nggak langsung jadinya Bu Iman. Karena Bu Maya beberapa kali saya ketemu Bu Maya di lab itu pakai jas lab, mantap sekali. Karena wajib piket kan, wajib piket daripada bengong di lab ngapain gitu ya, sudah saya nge-lab deh gitu sekalian. Tetap semangat terus ya Bu Maya. Lanjut ini. Sama-sama buat kita semua. Sampai profesor kayaknya sudah konsisten dari sini sekarang. Sekarang itu baru bangkit semangatnya aja, udah syukur itu belum mikir yang lain-lain. Baru bangkit semangatnya lagi. Kemarin kan mati suri itu 11 tahun ya Bu Esti juga. Enggak nih kalau Bu Esti masih semangat ya. Cuman buat publikasi. Kalau saya kan semuanya nggak tahu hilang semangatnya, tapi alhamdulillah nih dimulai dari Bu Imelda yang ngechat terus ya, mengingatkan, jadi semangat untuk bangkit lagi gitu, untuk belajar lagi gitu. Ya Bu Esti, terima kasih. Matur nuwun Bu Imel, Bu Susi, Bu Maya. Saya kemarin setelah ngobrol sama Bu Maya juga mulai semangat lagi Bu Maya, tapi ini belum tahu mulainya kapan nih. Harus mulai nge-lab juga dari hari ini. Baik, Bu Esti kan juga udah nge-lab di biotek ya, di biologi ya sepertinya. Iya, saya itu waktu kemarin sama yang project sama Isma itu sudah publikasi 1, cuma nggak keluar ini. Yang sekarang kayaknya mau sama mahasiswa sih. Ya, semoga dilancarkan. Amin. Untuk kenaikan pangkat juga. Ya, thank you Bu Maya, kemarin habis ngobrol itu terus baru ini. Tinggal tak tagih loh Mbak Wi, pangkatnya. Iya, saya tiap ketemu sama Bu Dekan itu juga pertanyaannya itu ya, makanya saya menghindar ini. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Maya untuk pencerahannya, Bu Imel, Bu Susi, dan Bapak Ibu lainnya. Belum ditutup, nanti Prodi ada sedikit info ya? Iya, monggo. Mungkin sekarang aja Bu Imel. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Maya atas presentasinya, sangat luar biasa, ini menggugah banyak sekali publikasi yang sudah inline ya, satu tema begitu ya, itu baik sekali untuk pengembangan ke depan khususnya prodi kimia. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rencana pembuatan video, kemarin disampaikan di Hotel Ispak itu ada 8 tema yang akan divideokan. Nah, 8 tema itu kalau di list semua sebenarnya mata kuliah kurikulum 2020 plus sisa kurikulum 2016 yang akan ditempuh mahasiswa kita itu kira-kira ada 11 gitu ya. Jadi kalau 10 mohon maaf, kalau semua di kegiatan dibuat videonya itu ada 10, tapi karena di RKKL anggarannya hanya 8, maka 8. Nah, 8 ini kemarin sudah kami informasikan, di antaranya adalah semua Bapak Ibu kecuali kimia dasar dan kimia analitik gitu ya. Jadi semua yang mata kuliah yang berpraktikum itu kecuali kimia dasar dan kimia analitik. Kenapa kimia dasar tidak? Karena pertimbangan saya banyak contoh-contoh yang bisa diambil dari internet secara langsung. Kenapa juga tidak kimia analitik? Karena kebetulan saya tahu sendiri beberapa contoh praktikum di kimia analitik di YouTube itu bisa diambil gitu. Nah, dari 8 itu ini ternyata kemarin ada diskusi-diskusi di Prodi, mohon pengampunya gitu ya, pengampunya yang menjadi koordinator. Nah, mungkin untuk termasuk untuk kinetika itu kemarin sempat saya sampaikan Pak Didi, masih online nggak ya? Kinetika itu masih ada Pak Didi. Masih ya. Kinetika itu kan yang ngajar Pak Didi, tapi kemudian kemarin ada diskusi sempat diberikan ke Pak Darlim, tapi kayaknya sebaiknya tetap Pak Didi saja karena langsung yang mengampu di kelas gitu. Gimana Pak Didi? Halo, Pak Didi bisa mengkoordinatori gitu ya. Jika misalkan Pak Didi kesulitan waktu atau tidak belum bersedia menjadi koordinator praktikum untuk kinetika pada tawaran video ini, maka jatah videonya bisa kami gunakan untuk mata kuliah praktikum yang lain gitu. Jadi pada intinya yang menjadi
koordinator pembuatan video adalah dosen pengampunya. Jadi kalau misalkan Pak Didik nanti tidak bersedia, maka untuk sementara berarti video kinetika tidak diadakan, nanti digantikan ke mata kuliah praktikum yang lain. Boleh, mungkin bisa kimia dasar atau kimia analitik gitu ya, atau Bapak Ibu yang bisa menyiapkan langsung, misalkan biokimia bisa langsung 2 praktikum video, Bu boleh. Emel, Bu Susi juga bisa, gimana? enggak gini, kan ini kurikulum 220 itu kan praktikum kan sudah misah ya, sendiri ya SKS-nya gitu ya. Iya. Nah, itu yang disebut pengampu itu berarti yang memang langsung namanya tertulis dalam praktikum itu atau bagaimana? Karena untuk mata kuliah saya itu pada semester ini itu masih 2 kurikulum, kebetulan di 2 kurikulum itu mata kuliah itu ada semua, yang satu masih include praktikumnya, yang satu masih terpisah. Nah, sementara ini kami masih menggunakan modul praktikum yang sama. Nah, untuk yang praktikumnya sudah terpisah, itu pengampunya kan Pak Demi. Tetapi untuk yang masih include mata kuliah, itu mata kuliahnya di ampu saya. Nah, ini apa kita masih bisa berkolaborasi atau gimana? Iya, sebetulnya begini prinsipnya Bu Susi, bahwa PJ itu adalah pengampu yang ya insya Allah Pak ya, yang melekat pada jabatan fungsionalnya ya gitu ya. Mungkin kan geser-gesernya kan juga tidak terlalu jauh. Nah, adapun untuk realisasi boleh monggo silakan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Tapi pada prinsipnya PJ penanggung jawab materi dan sebagainya ada pada dosen pengampunya. Saya kira Bu Susi masih bisa kan dengan Mas Demi ya, karena sama-sama Mas Demi kan juga kalau sesuai dengan pengajuannya kan kimia organik ya. Jadi saya kira nggak ada persoalan Bu Susi. Oke. Gitu. Oke. Kemarin sudah dihitung-hitung bahwa tahun semester gasal itu yang masih akan berpraktikum melekat pada kurikulum 2016 adalah mahasiswa ke 2019 maksud saya. Jadi tinggal 2 praktikum itu yang kami kalau nggak salah biokim sama instrumen. Dan kebetulan itu kan juga ada di kurikulum 2020 gitu loh. Jadi ini kami adakan kembali. Nah, yang lain itu kan baru kayak terutama mata kuliah Bu Susi ya, itu baru-baru ya, Mbak Susi ya. Mekanisme reaksi organik itu praktikumnya belum ada kan kayaknya? Halo, sudah hilang. Ya. Apa gimana Bu Imel? Iya, maksud saya untuk praktikum-praktikum baru yang memang baru akan digunakan untuk mahasiswa kurikulum 2020 itu boleh kalau mau diusulkan 2 video gitu, silakan saja karena ini kayaknya Pak Didik belum mengkonfirmasi bersedia. Tapi kalau misalnya Pak Didik bersedia untuk mem-PJ kinetika ya monggo, berarti ini memang haknya Pak praktikum kinetika. Tapi kalau misalnya Pak Didik belum bersedia untuk saat ini, mungkin kesulitan waktu dan sebagainya, nanti ini saya kembalikan ke teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang mau membuat 2 video sekaligus gitu untuk praktikumnya. Boleh gitu ya, karena kami Prodi sudah kira-kira ada 8 lah yang bisa dilakukan pembuatan video. Begitu ya, Bapak Ibu? Oke. Ya, teman-teman semuanya terima kasih teman-teman dan supportnya. Monggo Bu Esti saya lanjutkan, saya lanjutkan kepada Bu Esti. Konfirmasi Bu Esti. Ya, monggo Mas Kanmanto, Pak Manto.